Viral 10 pasang santri yang dijodohkan melangsungkan pernikahan massal di pesantren. Nikah massal sempat viral di media sosial TikTok. Saat itu pengurus pondok pesantren nampak seolah-olah sedang menjodohkan santri dengan cara dikocok atau undi. 10 pasangan santri melangsungkan pernikahan di pondok pesantren Miftahul Huda II Bayasari, Kecamatan Jatinegara, Ciamis pada Senin 23 Januari lalu. Akad nikah berlangsung di Masjid Pondok Pesantren. Kyai Nonop menjelaskan nikah massal ini merupakan kali kelima dilaksanakan di pesantren. Nikah massal 10 pasang santri Miftahul Huda II. Dan insya Allah dari ke-10 pasang ini semuanya ada pelaminan khusus masing-masing. Ia menjelaskan nikah massal ini diikuti santri yang sudah purna. Kelas santri yang menikah sudah sampai Mahat Ali. Para pengantin, lanjut dia semuanya sudah menjadi ustadz atau ustazah. Mereka sudah lama melaksanakan pengabdian di Ponpes Miftahul Huda II. Jadi ini sudah menjadi agenda rutin tiap tahun bahwa ketika para santri yang sudah menginjak usia dewasa dan rata-rata mereka umurnya sudah di atas 25 tahun. Dan santri yang sudah masa pengabdian. Jadi rata-rata mereka di pondoknya sudah sampai tingkatan Mahat Ali, kelas tinggi dan sudah mengajar, sudah jadi ustadz dan ustadzah. Menurut Kyai Nonop, bagi pesantren nikah hanya jembatan. Target utama pesantren adalah bagaimana para santri dapat menyebarluaskan ilmu dan dakwah di tempat yang telah diploting jauh hari sebelum acara prosesi akad nikah massal ini. Lebih lanjut, Kyai Nonop mengatakan pernikahan massal ini telah melewati proses musyawarah para dewan kiai dan pimpinan umum pondok pesantren. Setelah musyawarah, lalu istiqoroh. Sesudah itu, lanjut Kyai Nonop, pesantren memanggil kedua orang tua pengantin. Orang tua diberitahu bahwa Ponpes akan melangsungkan pernikahan. Dia menegaskan pernikahan massal itu tidak ujuk-ujuk seperti halnya dalam proses khitbah massal yang ramai di media sosial TikTok. Dikutip dari Kompas.com, setelah beres dinikahkan, Kyai Nonop mengatakan ada jeda waktu 1 minggu untuk pengantin melaksanakan bulan madu. Beres bulan madu, mereka ditempatkan di lokasi proyek dakwah. Para pengantin ada yang mendirikan lembaga dakwah, ada yang ikut di lembaga milik saudaranya untuk mengembangkan ilmu dan dakwah. Akan ditempatkan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ada yang di Lampung, ada yang di daerah Palembang, ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah untuk menyebarluaskan ilmu dan dakwah.